warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres Sumeneb atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Rektor Uniba serta Sivitas Akademik, yang saya hormati Pak Zawawi Imron sebagai senior yang selalu senantiasa memberikan pencerahan bagi kami, dan hadirin yang berbahagia. Jujur saja Bapak Ibu, saya sempat ingin menolak untuk berdiri di hadapan kalian semua. Bayangkan di universitas besar, bersanding di flyer dengan Pak Zawawi Imron, ini butuh mental yang besar. Apalagi diminta untuk menyampaikan orasi kebudayaan. Saya jadi ingat orasi W.S. Rendra yang begitu menggebu-gebu. Tapi dengan keterpaksaan, maka saya paksakan untuk berdiri di sini. Menemukan kembali jejak keris dalam denyut bangsa. Hari ini kita sedang berdiri di tengah arus deras modernitas yang kerap menggoda kita untuk melupakan akar budaya kita sendiri. Teknologi yang semakin pesat seolah menjadi jarak bagi kita untuk tahu apa itu sebenarnya budaya. Pada tanggal 25 November 2005, dunia telah mengakui keris sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity milik Indonesia. Ini bukan sekedar piagam penghargaan dari UNESCO. Ini adalah penanda sejarah, titik balik, titik nyala bagi bangsa. Sebuah pengingat bahwa warisan budaya leluhur kita bukan sekedar masa lalu yang diam, bukan benda yang hadir hanya sebagai romantisme masa lalu, melainkan ruh hidup yang terus berdenyut dalam jati diri bangsa. Keris bukan hanya logam yang dibentuk, ia adalah puisi yang ditempa dalam bara, doa yang dijalin dalam pamor, dan filosofi hidup yang tertanam dalam setiap lekuknya. Ia mengajarkan kita tentang jalan yang lurus dan berliku, tentang keberanian dan ketundukan, tentang kehormatan dan kebijaksanaan. Maka saat dunia mengakui keberadaannya, seharusnya kita pun tersedak untuk bertanya, di mana letak keris dalam dunia kita hari ini? Apakah keris hanya menjadi pajangan di balik kaca museum, sebagai ornamen saat orang menikah, ataukah telah berubah menjadi simbol klise tanpa makna yang sebenarnya? Jika demikian, maka kita sedang berjalan menjauh dari kita sendiri. Keris tidak meminta untuk disembah, tapi ia menuntut untuk dimengerti. Ia tidak menanti untuk dipuja, tapi ia menunggu untuk dieja, ditelaah, dipahami dan diwariskan. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang keris harusnya menjadi begitu luas. Para empu pembuat keris menggunakan teknik tempa berlapis untuk menggabungkan besi dan baja, menghasilkan bilah yang kuat, ringan dan tajam. Unsur titanium dan nikel atau kandungan logam seperti arsenikum atau besi yang ada pada bilah keris menunjukkan
bahwa Empu telah memahami paduan logam berkualitas tinggi serta eksperimen metalurgi yang kompleks jauh hingga 6 abad sebelum Eropa mengenal teknik serupa. Bayangkan saat bangsa lain belum mengenal teknik pattern welding, leluhur kita telah menempa besi dengan mikrostruktur bergelombang, tanda bahwa tingkat materialnya diperhitungkan hingga ke tingkat terkecil. Tidak hanya itu, keris juga hadir dalam ritus dan penguatan mental serta mengajarkan ketauhidan. Seperti dalam suluk Asmarandana, tembang spiritual yang mengandung ajaran cinta ilahiyah, bukan sekedar asmara duniawi. Disebutkan curigo manjing warongko. Saat keris memasuki warangkanya, menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya dan merupakan wujud paham manunggaling kaula Gusti, sebuah pasemon bahwa jiwa manusia harus kembali dan menyatu dengan asalnya, Tuhan yang Maha Esa. Atau dalam peribahasa Madura disebutkan oleh keras tapi akeres, yang artinya boleh keras tapi harus bijak. Berkeris punya makna menyemai kebijaksanaan. Keris adalah bukti bahwa leluhur kita bukan hanya seniman, tapi juga ilmuwan dan teknolog yang mampu menciptakan karya dengan presisi tinggi dan nilai estetika mendalam serta penuh makna spiritualitas. Hadirin yang saya hormati, inilah saatnya bagi kita untuk menghidupkan kembali narasi keris dalam ruang-ruang kita, di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan, di ruang kerja, di media sosial, dalam keluarga, bahkan dalam karya seni. Pelajari, gali, dan sebarkan nilai-nilai keris. Lindungi dan lestarikan teknik tradisionalnya, inovasi dan harmoni dengan modernitas, dan kolaborasi antar generasi. Kita harus membiarkan anak-anak muda mengenal pamor bukan hanya sebagai motif, tetapi sebagai pesan. Kita harus membiarkan mereka tahu bahwa dapur keris bukan sekedar bentuk, tetapi refleksi filosofi hidup. Kita harus menjadikan keris bukan sebagai artefak masa lalu, tetapi sebagai inspirasi masa depan. Melalui semangat yang kita bangun di kampus keren seperti Universitas Bahaudin Muda hari ini, mari kita buka mata dunia. Mari kita satukan semangat untuk menjadikan keris bukan hanya warisan, tetapi arah kita menemukan cerminan jiwa bangsa, tajam dalam pemikiran, elegan dalam tindakan, dan abadi dalam nilai. Marilah kita buktikan bahwa kebanggaan atas pengakuan UNESCO bukan sekedar hiasan kata, melainkan panggilan aksi. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling maju teknologinya saja. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali, mencintai, dan merawat akar budayanya sendiri. Dan dalam keris kita menemukan akar itu kuat, mendalam, dan memikat. Demikian, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tetap berada di atas panggung dan dimohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Budi Suswanto untuk memberikan cindramata kepada Empu Ika Arista. Dari Aing tolong semangat.
Budi Susanto menyerahkan cinta kita kepada Ibu Ika Arista Empu, gadis wanita dari Aing Tong Tong Semeru. Ika Arista. Terima kasih kami haturkan. Komentator Ahmad Sugiono Agus Berhan. Tanggal 11 Juli 2000. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara Festival